Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu delta H0 perubahan entalpi standar, yaitu masih ingat diukur pada kondisi standar, yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Satuan delta H adalah kilojoule per mol. Nah, per mol ini dimaksudkan adalah untuk 1 mol zat yang terlibat, sehingga disebut dengan perubahan entalpi molar standar. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang delta H combustion. Apa itu combustion? Delta HC0 yaitu adalah entalpi pembakaran 1 mol senyawa. Nah, jadi untuk senyawa yang dibakar itu kita taruh di ruas kiri. Jadi dia berperan sebagai reaktan. Kalau berperan sebagai reaktan, dan di sini tadi 1 mol senyawa, berarti nanti dia koefisiennya bagaimana? Koefisiennya sama dengan 1 ya. Kemudian delta Hc atau pembakaran tadi yang dimaksudkan adalah reaksi dengan gas oksigen secara sempurna. Nah, kalau diingat anak-anak, di sini ada pembatasan, yaitu reaksinya secara sempurna, reaksi dengan gas oksigen, yaitu reaksi oksidasi. Nah, untuk delta Hc0 ini cirinya adalah kalau C bereaksi dengan gas oksigen nanti akan menjadi CO2. Kemudian kalau H akan menjadi H2O. Kemudian kalau S akan menjadi SO2. Gitu ya. Nah, karena pembakaran maka nanti entalpinya berharga negatif atau reaksinya eksotermik atau eksoterm, yaitu delta H-nya bertanda negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita terapkan bagaimana penulisan persamaan reaksi termokimia untuk delta Hc0 dari gas karbit atau gas etuna atau gas asetilena yang nilainya adalah min 1,299 kJ per mol. Lihat di sini, min berarti menunjukkan bahwa reaksinya tadi adalah reaksi melepas kalor atau eksoterm. Melepas kalor ya. Kemudian di sini per mol berarti menunjukkan bahwa yang dibakar adalah 1 mol. Nah, jadi kalau kita tuliskan 1 mol etuna C2H2 dibakar berarti bereaksi dengan gas oksigen akan membentuk, ingat tadi kalau C dibakar akan membentuk CO2. Kemudian kalau H dibakar atau bereaksi dengan gas oksigen akan membentuk H2O. Sekarang kita lengkapi angka koefisiennya. Lihat di sini sudah dikunci. Untuk ruas kiri adalah delta koefisiennya harganya 1. Berarti kalau yang di ruas kiri jumlah C-nya 2 kali 1 yaitu 2, berarti di ruas kanan harus 2. Berarti di sini diberi angka 2. Ya, 1 kali 2. Kemudian H, 2 kali 1, 2. Di kanan 2 kali berapa? Tetap kali 1. Sekarang kita hitung jumlah O-nya. Ruas kanan ada 4 ditambah 1 kali 1 5, berarti 5. 5 itu di ruas kiri 2, berarti 2 kali berapa dapat 5? Yaitu 5/2. Begini anak-anak. Jadi kemudian delta H-nya kita tuliskan, delta H 0-nya sama dengan min
1,299 kilojoule per mol, begitu ya. Kemudian yang keempat yaitu delta H automation atau atomisasi standar, yaitu pengubahan satu mol senyawa menjadi, ingat, atomnya ya. Dan ini berbeda dengan, nah jadi jangan sampai keliru anak-anak, ini tidak sama dengan delta H penguraian ya, tidak sama. Kalau penguraian kemarin jadi unsurnya, kalau ini jadi atomnya, beda ya. Nah, ini sekarang ada contoh bagaimana penulisan reaksi termokimia dari delta H atomisasi gas metana ya. Kita tuliskan di sini. Yang diatomkan yaitu metana, berarti metananya ditaruh di ruas kiri. CH4 berubah jadi atomnya ya. Ingat tadi 1 mol, berarti di sini 1 koefisiennya. Kemudian perhatikan C-nya 1, berarti di sini akan menjadi 1 atom C. Kemudian H 4 kali 1 berarti ada 4 atom H. Perhatikan nulisnya 4 atom H. Nah, ingat ini tadi pengubahan 1 mol senyawa menjadi atom-atomnya itu dalam keadaan gas ya. Jadi dalam keadaan gas. Nah, ini kalau anak-anak masih ingat, ini berbeda dengan yang delta HD. Kalau delta HD nulisnya nanti gini anak-anak. CH4 menjadi unsurnya. Unsurnya apa? C dan H2. Nah, ini bedanya. Yang ini unsur atau molekul unsur, yang ini atom ya. Ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1, yang ini 2 kali 2, begitu ya. Jadi ini beda, ingat. Entalpi atomisasi berbeda dengan entalpi penguraian. Kemudian yang berikutnya adalah delta H netralisasi standar, yaitu entalpi penetralan. Penetralan apa? Yaitu 1 mol asam, yaitu H+ oleh basa atau OH- dan sebaliknya untuk membentuk H2O. Jadi kalau ada contoh seperti ini anak-anak, 2 NaOH, berarti kita baca 2 mol basa dinetralkan oleh ini asam, dinetralkan oleh asam ya. Asamnya adalah H2SO4. Lihat di sini min 57,6 itu untuk 2 mol NaOH ya. Jadi kalau misalkan untuk 1 mol ya berarti gimana? Berarti gimana? 57,6 ini min ya. Min 57,6 ya dibagi 2. Baru kita nanti kilojoule per mol. Nah, jadi karena ini tadi koefisiennya 2, maka harga ini untuk 2 mol. Ini tadi untuk 2 mol basa atau basanya tadi NaOH.
Rasanya NaOH. Kemudian kalau misalkan kita diminta berapakah entalpi untuk 1 mol. Nah, berarti tinggal kita bagi angka 2, gitu ya. Bisa. Bisa, ya. Alhamdulillah.